mungkin mendengar kata CT scan atau ronsen biasa aja, biasanya ada takut radiasi dan sebagainya, apalagi mendengar radionuklir. Misalnya apakah mengganggu fungsi kesuburan dok atau fertilitas, baik pada perempuan atau karena spesifik. Jadi dia cari sendiri nih targetnya. Cara yodium radioaktif dimasukkan ke dalam tubuh itu dengan cara diminum dokter. Nah ini juga penting nih. Jadi bukan disuntik ya dok ya? Bukan disuntik atau ditembak di laser ya, karena kalau orang bilang karena gitu. Radionuklir gitu, memancar gitu ya. Minta untuk dibatasi. Nah, yang paling aman apa? Yang paling aman itu sayur dan buah. Ya, jadi pasien bisa tetap mengkonsumsi sayur dan buah. Selamat siang, Sobat Sehat RSCM, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam podcast RSCM. Kali ini bersama saya, Dr. Marta Rosana, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dalam rangkaian mengenai Thyroid Cancer Awareness Month atau Bulan Kesadaran Kanker Tiroid yang jatuh pada bulan September di setiap tahunnya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mengadakan seri edukasi melalui podcast mengenai kanker tiroid. Pada kali ini kita akan membahas mengenai fakta atau mitos mengenai whole body scan dan ablasi pada kanker tiroid. Pada sesi ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Alvita Dewi Siswoyo, spesialis kedokteran nuklir konsultan, Magister Kesehatan FAN/MB. Kita sapa dulu ya. Selamat siang Dr. Alvita, apa kabar? Selamat siang Dr. Marta dan selamat siang untuk semua Sobat Sehat RSM dimanapun Anda berada. Iya, apa kabar dok? Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa bertemu kali ini untuk berbincang mengenai kanker tiroid, khususnya di kekhususan bidang dokter ya dok, mengenai kedokteran nuklir. Kayak gitu. Kayak kita ngobrol-ngobrol santai aja ya dok ya, kayak gitu. Mungkin ada banyak yang baru pertama kali mendengar mengenai kedokteran nuklir dok. Kesannya kalau mendengar kata nuklir tuh kayak mikirinnya senjata gitu ya dok, bom gitu ya. Bom gitu. Jadi ternyata ada kedokteran nuklir juga. Mungkin Dr. Alvita bisa ngasih penjelasan singkat apa sih dok kedokteran nuklir itu, biar sobat sehat yang baru pertama kali dengar bisa kebayang gitu. Iya, mungkin kalau pertama kali orang mendengar kata nuklir, pasti yang akan ada muncul di pikirannya adalah sesuatu yang merugikan, sesuatu yang berbahaya, bahkan berpikir tentang bom gitu ya. Betul. Tetapi sebenarnya teknologi nuklir ini sudah banyak dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, salah satunya di bidang kesehatan. Nah, lebih khususnya untuk kedokteran nuklir adalah cabang dari ilmu kedokteran yang memanfaatkan bahan radioaktif atau yang disebut dengan radiofarmaka. Tujuannya untuk mendiagnostik suatu penyakit, mengetahui fungsi-fungsi dari mulai selular sampai organ dan tubuh, dan juga sekaligus untuk terapi atau pengobatan. Bahkan perkembangan teknologi terkininya kita punya fungsi ganda Dr. Marta dan Sobat Sehat yang kita namakan dengan teranostik. Apa tuh dok teranostik itu? Jadi teranostik adalah gabungan dari fungsi diagnostik dan terapi dalam satu kali pemberian obat. Jadi teranostik itu terapeutik dan diagnostik, benar ya dok? Gabungan antara terapi dan diagnostik. Jadi kita sebut dengan teranostik. Jadi ternyata nuklir itu bukan hanya berasosiasi pada suatu senjata, bom, atau pembangkit listrik misalnya dok ya, nuklir ternyata bisa bermanfaat juga untuk kedokteran. Baik, terima kasih Dr. Alvita. Oleh karena itu ada spesialis kedokteran nuklir yaitu Dr. Alvita dan sejawat-sejawat yang lainnya dok ya. Dan pengobatan dan diagnosis terapi nuklir ini bukan bidang yang baru Dr. Marta. Bahkan sudah digunakan sejak tahun 1950-an, jadi sudah lama sekali digunakan. Ya, baik. Dan senangnya di Indonesia ternyata sudah ada dan berkembang juga ya dok ya. Jadi pasien-pasien kita bisa mendapatkan manfaatnya dari kedokteran nuklir ini. Nah sekarang kita lanjut ke kanker tiroid dok. Jadi ternyata di pengobatan kanker tiroid itu kedokteran nuklir sangat berperan penting ya dok ya. Dari diagnosis sampai ke terapinya ya dok ya. Nah sekarang kita bahas dari diagnosis dulu dok. Mungkin para sobat sehat RSCM baru pertama kali mendengar tentang namanya
namanya whole body scan kayak gitu. Nah, mungkin Dokter Alvita bisa cerita sedikit whole body scan pada konteks kanker tiroid itu apa sih, Dok? Iya. Jadi sebelum kita cerita tentang whole body scan, dokter, kita tahu bahwa kedokteran nuklir itu hanya merupakan bagian dari pengobatan kanker tiroid secara luas ya. Jadi pertama kali biasanya kalau pasien sudah terdiagnosis sebagai kanker tiroid, yang akan dilakukan adalah tindakan pembedahan, operasi, di mana dokter bedah akan mengangkat tumor ya, atau mengangkat benjolan dan kelenjar tiroidnya, sehingga mencegah beberapa hal yang kita khawatirkan, misalnya adanya kekambuhan maupun penyebaran. Nah, pasca diangkat biasanya akan dilakukan pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan apakah ada sisa keganasan yang masih mungkin tertinggal pasca operasi, dan karena tumor ganas atau kanker ini sifatnya bisa menyebar ke organ tubuh lainnya, jadi perlu dilakukan sidik seluruh tubuh atau yang kita sebut dengan whole body scan, untuk memastikan ada atau tidaknya penyebaran dari kanker tiroid ke bagian tubuh lainnya. Nah, itu yang kita sebut dengan whole body scan. Dengan whole body scan ya, Dok. Jadi sobat sehat kalau sudah terdiagnosis kanker tiroid, pada umumnya harus dilakukan operasi pengangkatan tiroid total terlebih dahulu ya, Dok ya. Betul. Jadi setelah itu baru langkah berikutnya whole body scan atau sidik seluruh tubuh itu adalah salah satu bagian untuk melihat apakah masih ada jaringan kanker tiroid yang tertinggal di badan pasien tersebut. Selain mungkin ada pemeriksaan lain misalnya seperti USG leher ya, Dok ya, USG untuk melihat apakah masih ada kelenjar tiroid yang tersisa. Baik, terima kasih Dokter Alvita. Kemudian biasanya setelah operasi nih, Dok, setelah diangkat kelenjar tiroidnya secara total, berapa lama, Dok, jedanya sampai dilakukan whole body scan atau sidik seluruh tubuh yang pertama kali misalnya? Yang pertama kali ya, jadi pasca kita dioperasi itu biasanya kita memang menunggu beberapa minggu, Dokter Marta. Yang pertama adalah menunggu penyembuhan dari luka itu sendiri. Yang kedua adalah biasanya pasca operasi dokter akan memberikan obat hormon pengganti. Karena kita ketahui bahwa kelenjar tiroid itu penghasil hormon tiroid dan sudah diangkat. Pada proses pengangkatan tumor ganas, karena ada di dalam kelenjar tiroid, maka harus diangkat seluruhnya. Sehingga dokter akan memberikan obat hormon sebagai pengganti dari fungsi kelenjar tiroid yang sudah diangkat. Nah, pada waktu sudah minum, biasanya kita harus menunggu selama beberapa minggu. Nanti kita akan jelaskan sebagai bagian dari persiapan whole body scan. Tapi intinya biasanya dalam tata laksana kanker tiroid, setelah operasi biasanya dokter akan merujuk ke kedokteran nuklir, dan di situ kita akan melakukan penjadwalan sekaligus akan mempersiapkan pasien-pasien untuk baik untuk pemeriksaan whole body scan maupun tindakan ablasi jika diperlukan. Jadi pertama tentu saja menunggu operasinya tuh sembuh dulu ya, Dok ya. Betul. Jadi jangan sampai baru operasi udah diacak-acak lagi istilahnya seperti itu. Iya, betul. Dan kemudian karena pabriknya sudah diangkat, pabrik hormon tiroidnya diangkat, jadi diberikan hormon dari luar dulu seperti itu. Biasanya rata-rata berapa bulan, Dok, dari operasi dan sudah diberikan obat itu dilakukan whole body scan yang pertama, Dok? Setidak-tidaknya 4 minggu. 4 minggu. 4 minggu. Baik, 4 minggu itu secepatnya ya, dan Dok ya. Dan secepatnya makin cepat makin baik ya, Dokter Rosana. Nah, tadi Dokter Alvita sudah mengatakan ada persiapan-persiapan khusus sebelum dilakukan whole body scan. Dokter Alvita mungkin bisa ceritakan persiapannya apa aja, Dok, yang penting dan esensial, Dok? Ya, jadi untuk pasien-pasien kanker tiroid, nah ini sebelum saya ceritakan persiapan. Jadi pengobatan ablasi dan whole body scan ini tidak untuk semua jenis kanker tiroid, Dokter. Jadi hanya untuk kanker tiroid yang berdiferensiasi baik. Nah, jenis apa saja? Ada jenis yang papiler, ada jenis folikuler, nanti ada varian-variannya, ada tall cell, Harter, onkositik. Jadi tidak untuk semua jenis kanker. Jadi ketika pasien daftar, kita lihat dulu nih jenis kankernya apa, apakah ada indikasi untuk whole body scan dan lanjut ablasi. Nah, ketika sudah kita lihat adanya indikasi dari kankernya, nah itu biasanya kita persiapkan dengan
pasien kita minta untuk menghentikan obat hormon. Ya, jadi selama beberapa minggu karena sebenarnya bukan targetnya waktu. Kalau target waktu kan udah fix nih, apakah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Tapi adalah target di mana kita sebutnya untuk membangunkan sel-selnya untuk dideteksi maupun diablasi. Jadi kita mau menstimulasi kadar TSH-nya dan itu bisa dicapai dengan menghentikan obat hormon selama beberapa minggu. Ya, dan juga ada alternatifnya untuk orang-orang yang memang kita sebut intoleransi terhadap penghentian obat hormon. Jadi tidak bisa dihentikan. Tidak bisa karena keluhannya terlalu berat untuk pasien-pasien, walaupun itu sangat kecil sih. Jarang persentasenya ya, Dok, sangat jarang. Biasanya pasien kuat-kuat saja menghentikan obat. Itu biasanya kita berikan penyuntikan rekombinan TSH gitu. Tapi memang harganya relatif mahal, makanya memang jarang dipakai. Nah, setelah itu kita juga akan menganjurkan pasien untuk melakukan diet rendah yodium. Jadi harus ada modifikasi diet juga rendah yodium. Betul. Kenapa kita harus diet rendah yodium? Karena kita dalam whole body scan dan ablasi, kita itu menggunakan radiofarmaka yaitu yodium radioaktif. Ya, jadi I131. Nah, kalau kita mau memberikan yodium radioaktif, kalau bisa badan kita sendiri jangan banyak yodiumnya. Makanya dibatasi. Ya, gimana cara membatasi? Karena sumber yodium itu berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari. Jadi kita batasi ya. Ada makanan-makanan yang memang kita pantang, dokter. Pantang seperti apa tuh, Dok? Jadi pantang itu untuk makanan-makanan yang memang sudah jelas tinggi sekali yodiumnya, yaitu makanan laut. Makanan laut itu tidak cuma jenis ikan ya. Ada cumi, kerang, udang, rumput laut ya, termasuk segala sesuatu yang berasal dari laut. Itu kita minta untuk dihindari dulu. Selama berapa lama, Dok? Selama 1-2 minggu. 1-2 minggu. Baik. Kemudian makanan-makanan seperti dairy produk, susu, keju, telur, terutama untuk kuning telurnya itu juga kita minta untuk dibatasi. Nah, yang paling aman apa? Yang paling aman itu sayur dan buah. Ya, jadi pasien bisa tetap mengkonsumsi sayur dan buah sekaligus sehat kan untuk para pasien kanker. Jadi jangan khawatir juga pada saat kita hentikan pun ada alternatif makanan-makanan sehat yang bisa tetap dikonsumsi oleh pasien. Kalau misalnya protein yang lain, Dok, seperti daging ayam atau daging sapi dalam jumlah yang terbatas masih boleh? Boleh. Dan ada satu lagi yang kalau bisa kita modifikasi adalah penggunaan garam beriodium. Iya, benar. Saya baru mau nanya karena garam kita kan standarnya harus sudah difortifikasi yodium ya, Dok. Jadi kita jarang sekali nih menemukan garam tanpa yodium karena program pemerintah adalah kita harus menambahkan. Iya, betul. Tetapi kalau mungkin di pasar-pasar tradisional itu, Dok, masih ada yang kita sebut dengan garam krosok. Tapi garam memang krosok. agak pasien-pasien saya agak sulit nih, Dok. Atau kita bisa cari garam-garam yang memang khusus dibuat tanpa yodium. Itu juga ada di pasaran, bisa dicari. Nah, ketika kita menggunakan garam tanpa yodium ya kita masak seperti biasa, nggak perlu untuk mengurangi garamnya karena masalahnya bukan di garamnya tapi kandungan yodium yang ditambahkan. Jadi rasa asinnya tetap bisa tetap bisa merasakan. Betul. Karena kalau terlalu ekstrim ada pasien saya yang nggak berani makan apa-apa, dia hanya makan singkong rebus selama 2 minggu. Akhirnya pada saat nanti dia akan menjalani pemeriksaan atau terapi malah drop secara fisik. Padahal kita punya karena protein. Energinya kurang. Betul, kita punya sumber-sumber protein dan kita bisa gunakan garam tanpa yodium. Jadi tetap bisa untuk mempertahankan kesehatan tubuhnya. Baik, ini info yang sangat penting sih, Dok, dan memang sangat praktikal karena sehari-hari. Dan saya yakin pasti pasien-pasien yang ke tempatnya Dr. Alvita, ke Dr. Nuklir ini sudah diberikan penjelasan yang baik. Karena saya sendiri udah pernah ngeliat kok ada kertas yang dibawakan ya, Dok, di list mana makanan yang perlu dipantang, mana enggak. Jadi sudah jelas, dan kalau Bun masih belum jelas, pasti Dr. Alvita dan tim akan dengan senang hati memberikan penjelasan kepada pasien. Karena mau nggak mau kita memang banyak sekali makanan-makanan yang mengandung yodium, walaupun dengan kadar yang bervariasi ya, Dr. Marta gitu. Jadi untuk memudahkan dan supaya pasien juga merasa safe pada waktu makan, kita berikan list. Baik. Ya. Kemudian
kalau sudah persiapannya nih dok, sudah menghentikan obat, atau kalau diperlukan tadi ada disuntik obat sesuatu gitu ya dok, dan membatasi konsumsi yodium, terus ketika itu pasien tinggal datang saja berarti dok untuk dilakukan scan. Dan juga selain dari makanan, juga saya perlu tambahkan juga harus menghindari penggunaan bahan-bahan yang mengandung yodium selain untuk konsumsi makan. Misalnya pada pasien-pasien yang menjalani pemeriksaan CT scan dengan kontras. Nah, kontras itu dengan menggunakan yodium itu juga harus kita hindari. Kemudian bahan-bahan yang mengandung mentol, dokter. Oh, mengandung mentol. Iya, jadi paling sering itu mungkin OBH ya, yang apapun yang mengandung mentol, permen mentol itu sementara kita hindari juga. Itu ternyata berpengaruh terhadap tangkapan dari obat radiofarmaka yang berarti memang untuk mendapatkan hasil yang akurat, persiapannya juga harus baik ya dok ya? Betul, bukan cuma hasil scanning, tapi untuk efektivitas terapi juga sangat berdampak. Betul. Nah, karena obat tadi yodium radioaktif, kita kembali bagaimana sih cara pasien mendapatkan yodium radioaktif, atau bagaimana cara yodium radioaktif dimasukkan ke dalam tubuh, itu dengan cara diminum, dokter. Nah, ini juga penting nih para Jadi pasien. Bukan disuntik ya dok ya? Bukan disuntik atau ditembak di laser ya, karena kalau orang bilang karena radionuklir gitu, memancar gitu ya, atau mungkin yang pernah CT scan atau MRI kan kebanyakan disuntik ya dok ya, yang nama kontrasnya bahannya. Oh, jadi diminum ya dok kalau radiofarmaka? Diminum. Kita sebut secara oral. Nah, kalau secara oral, jadi kita mau memaksimalkan nih penyerapannya pada hari H, biasanya kita akan minta pasien untuk berpuasa minimal 4 jam. Minimal 4 jam. Tapi boleh minum air putih. Ini puasa makan. Jadi makanan ya dok ya, biar perutnya kosong dari makanan ya. Dan obatnya itu bisa dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk cairan. Gitu. Jadi nggak berasa apa-apa kayak kita minum kapsul obat atau kita minum cairan. Dan itu memang biasanya tidak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Jadi setelah diminum, tunggu 1-2 jam baru pasien boleh makan. Supaya memaksimalkan penyerapan. Iya, baik. Jadi kalau konteksnya whole body scan, pasien datang sudah dengan persiapan, dilakukan scanning, prosesnya berapa lama dok biasanya dok? Ya, jadi setelah diminum, obat itu kan butuh waktu. Jadi setelah obat itu diminum, diserap oleh usus, masuk ke peredaran darah, dia menuju ke targetnya. Targetnya di mana? Di sel-sel tiroid yang masih tersisa atau di lokasi-lokasi metastasisnya. Nah, ini butuh waktu dokter. Kita perlu menunggu beberapa waktu. Nah, kalau di secara fisiologi itu butuh 1-3 hari. Jadi bisa kita kerjakan antara 1-3 hari. Boleh keesokan, boleh besoknya lagi. Itu tergantung bagaimana kebutuhan kita. Kita biasa atur gitu. Jadi pasien datang dulu, meminum radiofarmaka, pulang dulu. Kemudian baru diminta paling cepat keesokan harinya untuk baru ditangkap atau di-scan. 1-3 hari. Ada yang center yang besoknya langsung ada yang 2 hari atau kadang butuh 3 hari untuk benar-benar obat itu masuk ke dalam targetnya. Baik, berarti kemudian setelah scan sudah selesai ya dok ya? Ya, nanti setelah scan kita kan dapat, karena whole body scan kan artinya citranya seluruh tubuh ya. Jadi kita bisa menjelaskan ke pasien bahwa ibu ini ada sisa nih di lapang tiroidnya, atau apakah ada penyebaran ke daerah sekitar atau kita sebut dengan lokoregional, atau adakah penyebaran jauh. Karena sifat dari tumor ganas kanker ini kan bisa menyebar ke tempat yang jauh. Nah, kalau di kanker tiroid sendiri yang paling sering di paru, di tulang ya. Dan itu nanti sangat mempengaruhi untuk pengobatan selanjutnya. Pengobatan selanjutnya apakah, pertanyaannya, perlu atau tidaknya ablasi. Jadi tidak semua orang yang menjalani whole body scan tuh harus ablasi. Kalau tidak ada sisanya, nggak ada penyebaran, berarti udah bagus ya dok ya, udah bersih. Ada dokter. Ya, ada. Tapi kalau misalnya adanya di mana? Apakah cuma sebatas di tiroidnya, di lehernya aja, atau bahkan ke tempat yang jauh, ke tulang, ke paru. Nah, ini nanti untuk memandu dokter spesialis kedokteran nuklir untuk memberikan dosis. Dosis dari ablasi, kita sebut terapi ablasi, untuk mematikan. Nggak cuman yang ada di lapang tiroid, tapi juga penyebaran di tempat-tempat yang lain. Nah, makanya kita sebut terapi ini terapi targeted. Ya, bertanda spesifik. Jadi dia cari sendiri nih targetnya. Ya, jadi kita tidak perlu menggambar kemudian kita tembak, enggak. Justru keistimewaan kita adalah targeted. Jadi begitu obat itu diminum, dia cari sendiri targetnya. Karena
kanker tiroid berdiferensiasi baik, walaupun dia menyebar ke tempat lain, dia masih punya sifat dari sel tiroid atau kanker tiroid yang asalnya. Termasuk apa? Termasuk menangkap iodium radioaktif gitu. Jadi simple, dan itu yang membuat terapi kita ini efektif dan minimal efek samping. Oke, baik. Ya, ini berarti sangat membuka wawasan bahkan untuk saya, apalagi untuk para sobat sehat RSCM yang mungkin memiliki kanker tiroid atau keluarganya atau kenalannya yang memiliki kanker tiroid. Nah, karena dari tadi sudah dibahas, disebut juga ablasi karena tadi udah dibilang teranostik ya dok ya, jadi sekaligus, jadi bukan hanya diagnosis untuk mencari tahu tapi juga untuk terapi. Jadi kalau misalnya sudah di whole body scan ternyata ada sisa nih dok, entah hanya di lapangan bekas tiroidnya atau ada penyebaran tempat lain, berarti kita lanjutkan ke ablasi ya dok ya. Nah, mungkin dokter Alvita bisa jelaskan dulu sedikit ablasi itu maksudnya apa sih dok? Iya, jadi ablasi adalah untuk menghilangkan sisa-sisa keganasan. Sisa-sisa keganasan itu bisa juga salah satunya sisa-sisa tiroid yang normal. Jadi semua kita bersihkan dok, karena kekhawatiran kita adalah kalau memang ada sisa bisa terjadi kekambuhan. Dan kalaupun memang sudah ada penyebaran, kita harus matikan juga sebelum nanti sel kankernya membelah lagi dan pergi lagi ke tempat lain, bermetastasis. Jadi ablasi definisinya adalah menghilangkan sisa. Sisanya. Dengan obat radiofarmaka yang sama dengan yang tadi pas whole body scan ya dok ya? Betul, kita menggunakan iodium radioaktif. Dengan caranya juga sama. Dengan caranya berarti persiapannya juga sama persis, cara minum radiofarmakanya sama persis. Datang lagi paling cepat 1 hari setelah menangkap dulu. Kalau misalnya ablasi ini bisa kita berikan dari dosis bervariasi. Jadi dosisnya bisa beda-beda. Jadi dari dosis yang kecil sampai dosis yang agak tinggi. Perbedaannya bagaimana tuh dok? Ya, jadi kalau memang butuhnya cuma sedikit, cuman misalnya sisanya minimal nih di lapang tiroid, maka kita akan berikan dosis misalnya contoh 30 milikurie. Nah, ini pasien bisa kita terapi sebagai pasien rawat jalan. Jadi nggak perlu rawat inap. Nggak perlu. Jadi pasien datang, minum obat, kemudian pulang, nanti menunggu beberapa hari lalu kita lakukan scanning. Dengan obat yang sama, selain kita bisa melakukan terapi, juga bisa mengidentifikasi obat yang kita berikan itu pergi kemana saja. Nah, itu juga bisa kita memberikan informasi diagnostik apakah misalnya ada penyebaran yang memang awalnya tidak terlihat pada whole body scan diagnostik karena dosisnya kecil, dengan dosis yang besar masih mungkin bisa terlihat. Gitu. Jadi kita punya fungsi teranostik, terapi dan diagnostik. Jadi setelah terapi langsung bisa di-scan beberapa hari kemudian dan langsung jadi terlihat. Dan itu juga bisa menangkap berarti efek terapinya ya dok ya? Iya, jadi pancaran. Jadi iodium radioaktif bisa memancarkan sinar gamma dan sinar beta, ya, radiasi gamma dan radiasi beta. Radiasi gamma itu yang menghasilkan citra diagnostik, gambaran scanning, sedangkan radiasi beta ini yang menimbulkan efek terapi yang membunuh sel kankernya. Tapi kalau memang ada ternyata dari hasil whole body scan-nya ada penyebaran, misalnya penyebaran dekat ke kelenjar getah bening atau penyebaran jauh ke paru atau tulang, nanti kita berikan dosis yang agak tinggi. Nah, itu biasanya kita harus merawat pasien dalam ruang isolasi, dokter Marta. Karena apa? Karena selama beberapa hari akan ada radiasi di dalam tubuh pasien. Karena radiasi itu obat untuk pasien, tapi orang luar sekitar kan tidak perlu mendapatkan paparan. Jadi ya biasanya kita akan rawat pasiennya. Dan apakah nanti selama perawatan butuh minum obat berkali-kali? Tidak, cuma 1 kali saja di awal. Kenapa kita rawat selama beberapa hari? Tunggu paparan radiasinya turun. Sehingga pada waktu sudah dipulangkan biasanya paparan radiasinya sudah kecil, sudah rendah untuk kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga. Baik. Jadi bisa kalau masih dosisnya kecil langsung rawat jalan, tapi kalau butuh dosis yang lebih tinggi harus diisolasi dulu untuk membiarkan radiasinya turun dulu ke level minimal sehingga aman untuk kembali di luar isolasi ya dok ya. Iya, betul. Baik. Ya, jadi memang ternyata radiofarmaka atau radionuklir ini sangat berperan penting dalam tata laksana kanker tiroid yang berdiferensiasi baik ya dok ya. Iya, betul. Apakah kalau sudah sekali ablasi itu sudah pasti akan hilang semua dok, atau bergantung juga tentang sisanya tuh seberapa banyak? Iya.
Jadi setelah kita lakukan terapi, nanti kita tunggu selama berapa bulan dokter untuk memastikan apakah sudah habis nih sisa keganasannya. Nah, kalau nanti pada saat pemeriksaan selanjutnya sudah bersih, ya kita tidak perlu berikan ablasi. Tetapi kalau misalnya masih ada sisa keganasan, ya masih perlu kita berikan kembali. Nah, ini yang juga sedikit berbeda nih kedokteran nuklir dengan terapi lainnya, karena jadwal terapi kita ini antara terapi pertama dan kedua itu jaraknya 6 bulan. Ya, kalau radiasi yang lain kan bisa dalam berapa hari, berapa minggu, ya dilakukan selama berapa kali, dalam satu fraksi. Kalau kita per 6 bulan. Per 6 bulan. Kenapa harus 6 bulan? Karena kita punya efek radiasi itu lambat. Jadi dia mematikan secara lambat. Jadi perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan tapi terus berjalan prosesnya. Jadi kalau tumor tuh dia mengecil perlahan-lahan. Jadi kita nggak mau terlalu berlebihan dalam pemberian dosisnya. Jadi setelah dosis maksimal, maka kita lakukan pemeriksaan lagi dengan pemeriksaan protein dalam darah sebagai tumor marker, dengan pemeriksaan imaging, whole body scan dan USG. Itu kadang kita juga sarankan pasien, dan apabila masih dideteksi adanya sisa keganasan, baru kita berikan kembali terapi ablasi dengan dosis yang nanti akan ditetapkan oleh dokter spesialis kedokteran nuklir. Baik. Terima kasih dok, penjelasannya udah sangat lengkap sekali. Jadi, nah kita kembali lagi. Kalau misalnya tadi dari pertama whole body scan tuh sudah bersih dok, atau setelah ablasi pertama bersih, paling lambat berapa lama? Jaraknya berapa perlu evaluasi lagi dok? Karena kalau di kasus kanker kan pasti ada evaluasi berkala ya dok. Betul. Jadi tidak bisa kita sekali bersih terus langsung tidak perlu mengkhawatirkan seumur hidup. Jadi ada follow up-nya. Nah itu kalau dalam kasus kanker tiroid itu berapa lama dok? Ya, jadi kalau follow up kami, jadi kalau follow up itu kan macam-macam ya dok ya. Dari mulai follow up pemeriksaan biokimia dalam darah, itu kan nanti oleh sejawat dokter lain bisa dilakukan kapanpun sesuai dengan indikasi. Nah, untuk USG dan imaging tuh biasanya kita lakukan 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan. Nah itu yang biasanya kita kerjakan. Dan apakah nanti setiap 6 bulan seterusnya? Tidak. Nah, biasanya kita ambil 2 kali 6 bulan. 2 kali 6 bulan. 6 bulan jika aman, nanti per tahun. Jadi makin lama makin jarang. Makin jarang. Masih bersih terus ya dok ya. Betul. Selama nanti tidak ada tanda-tanda adanya kekambuhan, keganasannya, kita tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan whole body scan. Kita bisa pakai modalitas pemeriksaan lainnya yang lebih simpel, misalnya dengan darah atau dengan USG. Jadi kecuali kalau ada indikasi khusus, misalnya ada peningkatan kadar protein tiroglobulin, nah itu mau nggak mau kita lakukan pemeriksaan whole body scan sebelum waktunya bahkan. Baik, terima kasih Dr. Alvita. Jadi Sobat Sehat RSCM, dalam penanganan kanker tiroid yang berdiferensiasi baik, yang mana sebagian besar kanker tiroid itu adalah yang berdiferensiasi baik. Jadi terapi pertamanya adalah operasi pengangkatan total kelenjar tiroid, kemudian diikuti dengan whole body scan untuk melihat ada sisa atau tidak, dengan pemeriksaan USG leher dan lab lainnya juga. Jika masih ada sisa, bisa dilakukan ablasi dengan radiofarmaka atau radionuklir juga. Kemudian selain itu juga akan dari spesialis penyakit dalam atau kekhususan endokrinologi biasanya akan diberikan terapi pengganti hormon. Selain untuk menggantikan hormon yang sudah tidak ada, juga ada perannya lagi untuk menekan kadar TSH yang dianggap nanti bisa menstimulasi kalau ada sisa-sisa dari sel kanker tiroidnya, seperti itu. Jadi memang pengelolaan kanker tiroid ini kita interdisiplin, jadi membutuhkan berbagai spesialisasi yang saling bekerja sama, seperti itu. Nah, karena kita sudah bahas radionuklir secara umum dan juga secara khusus untuk kanker tiroid, kita mau membahas beberapa mitos atau kekhawatiran yang ada di pasien atau masyarakat umum nih dok, karena mendengar nuklir. Karena mungkin mendengar kata CT scan atau ronsen biasa aja, biasanya ada takut radiasi dan sebagainya, apalagi mendengar radionuklir gitu ya dok. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah yang paling sering saya ditanyakan pasien itu, misalnya apakah mengganggu fungsi kesuburan dok atau fertilitas, baik pada perempuan atau laki-laki gitu dok, untuk kalau dapat terapi nuklir atau hanya whole body scan seperti itu dok. Jadi karena kalau kita bicara dengan kedokteran nuklir, itu kan bicara tentang ilmu dan teknologi ya dok, dimana
pada saat kita memilih suatu radiofarmaka itu kita melihat apakah tujuan dari pemeriksaan atau terapi tersebut. Nah, untuk pemeriksaan diagnostik memang kita menggunakan bahan-bahan yang mengandung radiasi. Tapi perlu kita ingat bahwa ronsen, CT scan itu pun juga menggunakan radiasi dalam bentuk yang berbeda. Nah, untuk pemeriksaan kita juga biasanya kita menggunakan dosis radiasi yang kecil, relatif kecil, dan juga kita juga menggunakan bahan radioaktif yang tidak bertahan lama di dalam tubuh. Jadi keaktifannya itu setelah misalnya tadi yodium radioaktif setelah kita minum tidak selamanya akan ada di dalam tubuh keaktifannya, radiasinya. Dia akan meluruh, akan berkurang aktivitasnya, bahkan dalam hitungan hari akan hilang. Nah, untuk diagnostik kita biasanya malah ada beberapa pemeriksaan yang jauh lebih rendah dari pemeriksaan radiologi seperti CT scan yang sama-sama menggunakan radiasi. Sedangkan untuk terapi tadi memang kita harus menggunakan dosis yang lebih besar karena tujuan kita adalah mematikan sel kanker. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa terapi kita ini targetednya spesifik, targetnya itu spesifik. Contoh tadi dengan menggunakan yodium radioaktif, ketika kita masukkan dalam tubuh, dia akan hanya menuju ke sel-sel tiroid, termasuk sel-sel kanker tiroid. Bagaimana ke organ lain? Dia hanya numpang lewat, tetapi dia masuk ke dalam sel tiroidnya karena dia sifatnya secara fisiologi memang hanya sel-sel tiroid yang menggunakan yodium itu. Jadi memang tidak perlu khawatir. Efeknya nggak ditakutkan kan suka ada yang radiasi bilangnya nanti akan memicu sel lain jadi kanker gitu. Tapi kalau untuk radionuklir ini karena udah spesifik targeted, enggak ya dok ya? Karena dia spesifik, jadi kan kalau memang dia targetnya memang harus banyak yang masuk ke daerah tersebut. Nah, kalau efek samping itu kan berbicara obat itu bisa pergi ke tempat lain atau bisa pengaruh ke organ lainnya yang bukan sebagai targetnya. Kalau tadi kan target sel kanker memang harus mati sel kankernya. Nah, itu biasanya kita memang sangat hati-hati untuk memilih radiofarmaka yang targeted spesifik. Nah, untuk kekhawatiran misalnya mengganggu fertilitas, kemudian menimbulkan kecacatan. Nah, jadi kalau kita ini bicara tentang data jadi sudah, karena tadi saya juga sudah sebutkan pengobatan ini tuh sudah dimulai dari 1900 awalnya nih, pertama kali diberikan tuh 1942. Baru 1950 lebih banyak digunakan bahkan seluruh dunia. Nah, itu sudah ada penelitian-penelitian yang melihat atau penelitian kohort yang melihat apakah ada dampak dari pemberian khususnya nih yodium radioaktif terhadap kesuburan seseorang. Apakah nanti keturunan-keturunan yang dihasilkan oleh pasien-pasien kanker yang sudah mendapatkan ablasi ada yang catat atau tidak. Ternyata dari penelitian jangka panjang puluhan tahun itu tidak melihat perbedaan yang bermakna. Jadi tidak mengganggu, tidak mengganggu kesuburan ya. Tapi kalau misalnya nanti pasien ablasi, untuk memang sementara waktu memang kita larang dulu dok untuk hamil. Jadi cuma memang ada periode berapa bulan supaya apa? Supaya pasiennya bisa fokus dulu untuk pengobatan. Itu juga mungkin salah satunya karena ada mitos-mitos ini ya dok nanti mungkin bukan karena nuklirnya tapi kebetulan nanti ini kan pasca terapi nuklir, tapi memang untuk pasien-pasien yang menjalani pengobatan baik pengobatan yodium radioaktif dan lainnya kita tidak mengizinkan untuk hamil. Jadi memang kontraindikasi untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil juga tidak boleh dilakukan pemeriksaan yang melibatkan nuklir, apalagi terapi ya dok ya. Tapi bukan berarti tidak bisa membuat bukan berarti sulit gitu. Bukan tidak bisa membuat hamil gitu ya. Tapi kalau sudah hamil tidak boleh dihindari dulu. Dihindari dulu sampai kehamilannya selesai. Sampai melahirkan baru kita masuk ke proses diagnostis dan terapi kedokteran nuklir. Tapi tidak mengganggu fertilitas atau fungsi kesuburan. Dan dia juga sudah dijelaskan jadi karena targeted spesifik juga tidak mempengaruhi jaringan atau organ lain sehingga memicu misalnya muncul kanker lain karena efek radiasinya itu jadi resiko-resiko itu kan juga sudah diperhitungkan oleh dokter. Bahkan kita bisa menganjurkan kalau memang kita udah dosisnya terlalu tinggi, mungkin kita bisa alternatif ke teknik-teknik pengobatan lainnya. Baik. Terima kasih banyak. Satu lagi nih dok terkait mitos, walaupun kan tadi katanya bisa rawat jalan, tapi masih suka ada yang takut atau parno nih dok, katanya ngerasa
walaupun udah disuruh sama dokternya boleh pulang gitu, tapi dia merasa seperti radiasi berjalan gitu. Nah, itu bagaimana tuh dok untuk menjawab kekhawatiran seperti itu dok? Iya, itu bagus ya. Jadi pasien-pasien tersebut harus concern karena tahu bahwa ada radiasi dalam tubuhnya. Jadi dia harus meminimalkan paparan radiasi ke orang-orang sekitar. Karena radiasi itu obat untuk dirinya, tapi kan bukan paparan yang perlu kita minimalisasi ke orang-orang. Nah, terutama adalah ibu hamil dan anak kecil sebenarnya dok. Jadi kalau untuk orang dewasa biasanya kalau kita pulangkan tuh biasanya relatif rendah dok. Karena kalau memang tinggi secara peraturan dari Badan Pengawas Tenaga Atom memang harus kita rawat di ruang isolasi. Iya. Tetapi pasien juga harus berperan aktif nih dok. Bagaimana cepat menurunkan paparan radiasinya di dalam tubuh. Bagaimana tuh dok caranya dok? Nah, biasanya kita minta untuk pasien banyak minum. Banyak minum supaya sisa-sisa radiasi yang tidak terpakai cepat dikeluarkan. Gitu. Dan juga biasanya untuk tetap makan karena untuk jalurnya kan bisa melalui saluran makan maupun saluran cerna. Jadi jadi bisa kita percepat pembuangannya sehingga paparan radiasinya lebih cepat turun. Ya, baik. Jadi intinya adalah kalau sudah pasien diminta pulang itu sebenarnya sudah aman ya dok ya. Cuma memang perlu kalau mau lebih safety lagi boleh-boleh saja, apalagi ke kelompok yang rentan yaitu kalau ada orang hamil di sekitar kita atau anak-anak gitu. Biasanya juga kita tanya kalau misalnya ibu muda yang punya anak usia berapa, kemudian nanti kita akan secara aktif memberikan edukasi karena kita juga berdasarkan paparan radiasi karena bisa kita ukur dok pada waktu pulang ini paparannya berapa, jadi kita bisa sesuaikan. Sip, jadi pasti sudah dijamin keamanannya saat pasien diputuskan boleh rawat jalan atau pulang ya dok ya? Betul. Baik, terima kasih banyak Dr. Alvita atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan kepada Sobat Sehat RSCM dan sebenarnya bukan untuk Sobat Sehat RSCM juga, saya juga jadi banyak belajar hal baru dari obrol-obrol santai siang ini bersama Dr. Alvita. Sekali lagi terima kasih banyak ya dok ya. Sobat RSCM, jadi untuk sesi podcast kali ini kita sudah membahas mengenai peran kedokteran nuklir pada terapi kanker tiroid, terutama yang berdiferensiasi baik yang memang bisa dilakukan whole body scan dengan radiofarmaka nuklir dan terapi ablasi setelahnya. Dalam rangkaian podcast dari RSCM mengenai Thyroid Cancer Awareness Month atau Bulan Kesadaran Kanker Tiroid ini, Sobat Sehat RSCM juga dapat melihat konten-konten lainnya yang sudah juga membahas mengenai dari mulai diagnosis hingga terapi yang lengkap mengenai kanker tiroid ini. Jadi jangan lupa subscribe ke YouTube-nya RSCM, kemudian tonton konten-konten semuanya sehingga semoga bisa bermanfaat. Dan jika masih ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komen dari video ini. Dan jika ingin menanyakan informasi lebih lanjut juga bisa menghubungi call center atau customer center yang nomornya akan dicantumkan di penjelasan video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Sobat Sehat RSCM. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Dr. Alvita. Terima kasih Dr. Sehat selalu dok. Sampai ketemu lagi.